Cerita dimulai dengan persiapan Ignacio dan Zoe untuk pergi ke gereja. Namun, Ignacio meminta Zoe untuk mengganti gaunnya yang dianggap kurang pantas. Meski Zoe merasa gaun itu masih sopan, Zoe akhirnya menuruti permintaan suaminya agar tidak membuatnya marah. Setelah tiba di gereja, mereka bertemu dengan pendeta sekaligus teman Ignacio yang bernama Santiago. Dia memberikan nasihat pernikahan kepada mereka. Santiago juga merekomendasikan sebuah buku untuk Zoe yang dapat membantunya menghadapi sikap suaminya. Setelah mengunjungi gereja, Ignacio dan Zoe makan siang bersama ibu Ignacio. Saat itu, sang ibu mengungkapkan kesedihannya karena Ignacio ternyata tidak bisa memberinya cucu. Kemudian, sang ibu meminta Ignacio untuk menelpon adiknya yaitu Gonzalo yang merupakan seorang pelukis untuk makan bersama. Tetapi Gonzalo tidak bisa hadir. Ibu Ignacio mengungkapkan bahwa Ignacio dan Gonzalo dulunya sangat dekat, tetapi terjadi sesuatu masalah yang membuat hubungan mereka menjadi renggang. Keesokan harinya, Zoe secara diam-diam pergi ke apartemen Gonzalo tanpa sepengetahuan Ignacio. Dia sengaja datang ke sana karena ingin melihat salah satu lukisan karya Gonzalo yang menarik perhatiannya untuk dipajang di kamarnya. Setelah melihat-lihat, Zoe akhirnya memilih satu lukisan yang ia sukai dan harga dari lukisan tersebut sebesar $3.000. Ketika sampai di rumah, Zoe langsung memajang lukisan tersebut. Lalu setelah Ignacio pulang, dia memberitahu jika itu adalah lukisan Gonzalo. Raut wajah Ignacio langsung berubah, pertanda tidak menyukainya. Dia beralasan karena sudah yakin Gonzalo meminta bayaran kepadanya. Tetapi itu semua bukanlah uang yang terlalu banyak bagi mereka. Ignacio mengaku kesal karena selama ini dia sudah membiayai hidup Gonzalo sejak merintis karir sebagai pelukis. Sementara dia harus bekerja keras mengurus perusahaan milik keluarga mereka. Karena itu, Ignacio juga menganggap Gonzalo adalah sosok yang pemalas. Itulah alasannya dia sangat marah saat Gonzalo meminta bayaran kepada Zoe. Saat sedang menonton TV bersama, muncul iklan tentang ibu dan bayi yang membuat Zoe terlihat sangat ingin memiliki anak. Ignacio yang memperhatikan hal itu menawarkan untuk mengadopsi anak, tetapi Zoe menolaknya karena ia ingin memiliki anak yang merupakan darah dagingnya sendiri. Ignacio lalu mengatakan bahwa jika sudah menjadi takdir Tuhan, mereka mungkin tidak bisa memiliki anak. Kemudian Ignacio juga bertanya apakah Zoe berpikir untuk memiliki anak dari pria lain. Namun Zoe langsung membantah tuduhan itu dan memastikan bahwa dia hanya ingin memiliki anak bersama Ignacio. Keesokan harinya, Zoe memberitahu Ignacio bahwa dia akan makan siang bersama temannya bernama Boris, sehingga Ignacio tidak perlu menunggunya dan bisa makan terlebih dahulu. Namun pada saat itu sebenarnya Zoe sedang bersama Gonzalo untuk melakukan sesi foto karena Gonzalo ingin melukisnya. Zoe tidak ingin Ignacio mengetahui tentang pemotretan tersebut karena pastinya dia akan melarangnya. Oleh karena itu, Zoe terpaksa berbohong dan menyembunyikan kegiatan tersebut dari Ignacio. Saat Gonzalo sedang memotret Zoe, ia memintanya untuk berbaring. Namun tanpa sengaja, Zoe menghimpit ponselnya dan secara tidak sengaja menelpon Ignacio. Ketika Ignacio menjawab teleponnya, ia mendengar Zoe sedang curhat kepada Gonzalo bahwa ia sudah tidak tahan lagi dengan suaminya. Zoe merasa terbatas karena mereka hanya bisa bermain futsal pada hari Sabtu saja. Zoe juga mengatakan bahwa Ignacio sangat marah saat melihat lukisan Gonzalo kemarin. Mendengar itu, Gonzalo menganggap bahwa Ignacio hanya iri padanya. Ignacio yang marah langsung membuang lukisan Gonzalo ke dalam kolam renang. Zoe yang mengetahui lukisannya itu telah dibuang oleh suaminya, dia langsung menemui Gonzalo dan menceritakan semua yang terjadi. Gonzalo merasa marah karena itu adalah lukisannya. Meski Ignacio membelinya, namun bagi dia itu adalah sebuah karya yang harus dihargai. Zoe kemudian pamit pulang karena dia merasa lelah dan ingin beristirahat. Gonzalo melarangnya dan meminta Zoe beristirahat di tempatnya saja, dan Zoe akhirnya mengiyakan tawaran Gonzalo. Kemudian setelah Zoe terbangun, dia melihat Gonzalo yang sudah tertidur di sampingnya. Saat pulang ke rumah, Zoe melihat Ignacio yang sedang menunggunya.
Di sini Ignacio langsung meminta maaf karena sudah membuang lukisan tadi. Ignacio beralasan kalau dia merasa sangat marah karena Gonzalo meminta bayaran. Zoe berkata kalau Gonzalo juga merasa marah karena dia sangat menyukai lukisan tersebut. Mendengar itu, Ignacio berkata dengan nada cemburu kalau semua yang dibuat oleh Gonzalo selalu baik di mata Zoe. Suatu ketika, Gonzalo bertemu dengan pacarnya yang mengajak tinggal bersama karena mereka sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Namun Gonzalo menolak dan dengan kejamnya berkata kalau mereka selama ini tidak berpacaran. Selama ini mereka bersama hanya menjadi teman bermain futsal. Gonzalo menelpon Zoe dan memintanya datang untuk menunjukkan hasil foto sebelum dilukis. Gonzalo yakin jika Ignacio melihat foto itu, ia tidak akan mengizinkan Zoe untuk dilukis. Gonzalo merasa heran kenapa Zoe bisa bertahan dengan kakaknya sampai sekarang. Zoe hanya menjawab bahwa mereka masih bisa bertemu sesekali meski ia bersama Ignacio. Mendengar itu, Gonzalo mengajak Zoe beradu mulut, namun Zoe langsung menghentikannya karena itu adalah sebuah kesalahan. Zoe mengaku menyukai Gonzalo, tetapi tetap tidak bisa melakukan hal tersebut. Zoe merasa sangat bersalah karena dia berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Dia memutuskan untuk curhat kepada temannya bernama Boris. Ternyata Boris mendukung Zoe dan menganggap bahwa Zoe juga berhak bahagia. Boris mengatakan bahwa sejauh ini Zoe jarang diajak bermain futsal oleh suaminya, jadi tidak perlu merasa bersalah atas tindakannya. Malam itu, Ignacio memberitahu Zoe bahwa dia harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis selama 2 hari. Pagi harinya, Ignacio bertanya apakah Zoe ingin mengantarnya ke bandara. Namun, Zoe meminta maaf dan mengatakan bahwa dia terlalu lelah dan butuh istirahat. Sebenarnya Zoe tidak benar-benar merasa lelah, dia justru merasa senang setelah suaminya pergi. Kemudian, Zoe menelpon Gonzalo untuk mengundangnya makan malam, dan dia bahkan rela menyiapkan semuanya seorang diri. Zoe juga mengizinkan pembantu mereka yang bernama Maria untuk pulang lebih awal. Singkat cerita, malam pun tiba. Zoe berdandan cantik memakai gaun yang dilarang Ignacio sebelumnya. Tidak lama kemudian, Gonzalo akhirnya datang dan langsung memuji kecantikan Zoe. Saat itu, Ignacio tiba-tiba menelpon untuk menanyakan kabar. Dalam obrolan telepon, Ignacio bertanya apakah Zoe mencintainya, dan Zoe mengaku kalau dia sangat mencintainya. Ignacio sendiri ternyata saat itu sedang bersama seseorang di hotelnya, namun tidak diketahui siapakah orang yang sedang di dalam kamar mandi. Sementara di sisi lain, Zoe dan Gonzalo yang terlihat sedang makan malam bersama. Di sini Gonzalo memberitahu kalau dia sebenarnya sudah lama mengagumi Zoe, bahkan sebelum Zoe menikah dengan Ignacio. Setelah makan malam, Gonzalo kembali bertanya kepada Zoe kenapa tidak meninggalkan Ignacio. Lalu Zoe menjawab kalau dia tidak ingin sendiri. Gonzalo kemudian bertanya kalau Zoe masih memiliki dirinya. Namun Zoe kembali menjawab kalau itu tidak mungkin karena Gonzalo adalah adik iparnya. Setelah beberapa jam berlalu, Gonzalo meminta izin untuk pulang. Namun Zoe dengan tegas melarang dan memintanya untuk menginap di sana. Alasannya, Zoe merasa takut tidur sendirian di rumah. Ia mempersilahkan Gonzalo untuk tidur di kamarnya, namun dia harus memastikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, suasana pun berubah, hingga akhirnya mereka berdua berencana untuk bermain futsal, dan Gonzalo akhirnya berhasil menjebol gawang dari kakak iparnya. Esok paginya, Zoe terlihat menangis karena merasa menyesal atas tindakannya semalam. Namun Boris datang untuk menghiburnya dan berkata bahwa tidak perlu menyesal. Meskipun begitu, Boris meminta Zoe untuk tidak mengulanginya lagi. Dia ingin Zoe menjadi sebaik-baiknya sebagai seorang istri. Dengan kata lain, Zoe harus menjaga hubungannya dengan suaminya dan tidak melibatkan perasaannya dalam hubungannya dengan Gonzalo. Namun Zoe tidak mengikuti saran dari Boris. Zoe kembali menemui Gonzalo untuk bermain futsal, tetapi saat pulang ke rumah, dia menangis saat menatap Ignacio. Di lubuk hatinya, dia merasa menyesal karena telah mengkhianati suaminya. Ignacio bertanya apa yang terjadi, tetapi Zoe hanya memberikan jawaban yang singkat. Kemudian Zoe langsung mengajak Ignacio untuk bermain futsal.
Namun Ignacio menolak ajakan tersebut karena bukan hari Sabtu dan hal itu membuat Zoe merasa sangat kesal. Saat sedang mengikuti kelas yoga, Zoe menerima telepon dari Ignacio yang mengajaknya makan siang. Pada saat yang sama, Gonzalo juga menelpon Zoe dan mengajaknya untuk bertemu di salah satu hotel setelah Zoe selesai makan siang. Setibanya di sana, Gonzalo dan Zoe langsung memulai pertandingan futsal mereka. Kembali di rumah, Zoe mengajak Ignacio untuk bermain futsal, namun Ignacio sekali lagi menolak dengan alasan yang sama seperti sebelumnya. Di tengah malam, Zoe terbangun karena Ignacio sedang melakukan senam 5 jari. Hal itu membuat Zoe benar-benar marah karena Ignacio lebih memilih senam daripada bermain futsal bersamanya. Esok harinya mereka kembali makan siang bersama Christina. Hari itu Gonzalo juga bersedia datang. Di sini ibunya meminta Gonzalo untuk segera menikah karena dia sangat ingin menimang cucu. Apalagi dia menyukai pacar Gonzalo yang sekarang karena sangat cantik. Zoe yang menyadari suasana semakin tidak nyaman pamit ke dapur dan tidak lama kemudian Gonzalo juga izin pergi ke toilet. Namun dia justru berbelok ke dapur menyusul Zoe untuk beradu mulut. Akan tetapi saat itu Maria tiba-tiba masuk ke dapur dan melihat semua yang mereka lakukan. Beberapa hari kemudian, ketika Ignacio sibuk bekerja, Zoe justru bermain futsal bersama Gonzalo. Setelah itu, dia curhat kepada Gonzalo mengenai perubahan sikap Ignacio setelah mereka menikah. Dulu Ignacio sangat perhatian, tetapi sekarang dia tampak cuek. Mendengar itu, Gonzalo berkata bahwa mungkin Ignacio adalah seorang yang menyukai singkong, meskipun Gonzalo hanya mengatakan itu berdasarkan firasat saja. Zoe kemudian langsung menemui Boris untuk menceritakan kecurigaannya. Boris sebagai sesama penyuka singkong pasti memiliki firasat mengenai sikap Ignacio selama ini. Disinilah Boris sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Gonzalo. Di malam harinya, Zoe langsung menanyakan kepada Ignacio untuk memastikan kecurigaannya. Namun Ignacio langsung membantahnya dan mengaku bahwa dia sangat mencintai Zoe dan masihlah normal, karena Zoe adalah cinta sejatinya. Setelah Ignacio tidur, Zoe terlihat menulis surat lalu memasukkannya ke dalam amplop. Dia kemudian menelpon Gonzalo untuk memberitahu bahwa dia sudah membuat keputusan. Esok paginya setelah Ignacio berangkat kerja, Zoe memutuskan untuk kabur meski Ignacio sudah membantah anggapannya. Namun Zoe yakin bahwa Ignacio menyukai singkong. Zoe juga membuang ponselnya karena terus ditelepon oleh Ignacio. Tidak lama kemudian, Ignacio terlihat mendatangi Gonzalo sambil marah-marah karena Gonzalo sudah berani memberitahu Zoe bahwa dia sangat menyukai singkong. Gonzalo menjawab bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan dia masih ingat ketika mereka kecil, Ignacio pernah mengajak Gonzalo makan singkong bersama. Ignacio tidak bisa membantah tuduhan tersebut karena dia ternyata memang menyukai singkong. Dia hanya bisa melarang Gonzalo untuk menemui Zoe. Di saat yang sama, Ignacio sampai di rumah dan menyadari Zoe sudah meninggalkannya. Sementara itu, Zoe akhirnya menginap di sebuah hotel. Zoe terlihat sangat kaget saat dia mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Zoe pun merasa takut karena tahu persis itu adalah buah cintanya dengan Gonzalo. Padahal kepada Gonzalo, kemarin Zoe memberitahu kalau dia tidak bisa mempunyai anak. Zoe kemudian bergegas menemui Boris untuk berbagi kisahnya. Boris dengan lembut mengatakan kepadanya untuk tidak usah khawatir dan tetap menjaga anak itu, karena dia tahu Zoe telah lama menambahkannya. Baginya tidak ada masalah meskipun anak itu bukanlah darah daging Ignacio. Walaupun Zoe sebenarnya setuju dengan saran tersebut, ada satu kekhawatiran yang merasukinya. Apakah Gonzalo juga menginginkannya? Zoe tidak ingin anak itu tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah, meskipun dia yakin bisa membesarkannya seorang diri. Namun Boris meyakinkan Zoe bahwa tidak perlu merasa cemas mengenai hal itu. Jika Gonzalo tidak menginginkan anak itu, Boris bersedia menjadi seorang ayah untuk anaknya kelak. Suatu malam, Ignacio tengah makan malam di restoran mewah di sebuah hotel bersama bos perusahaannya yang berharap dia menjadi seorang investor.
Tiba-tiba pandangannya tanpa sengaja tertuju pada sosok Gonzalo yang memasuki hotel tersebut. Tanpa ragu, Ignacio segera menghampiri resepsionis untuk menanyakan apakah Zoe, orang yang dia curigai akan bertemu Gonzalo, menginap di hotel tersebut. Resepsionis memberikan nomor kamar Zoe karena memang dia menginap di sana. Dengan hati tak karuan, Ignacio menuju kamar tersebut. Sesampainya di depan pintu, dia mendengar Zoe memberitahu Gonzalo kalau dia sedang hamil anaknya. Gonzalo tentu saja kaget sekaligus meragukan kehamilan Zoe dan menganggap tes packnya bisa saja salah. Kalaupun Zoe memang hamil, Gonzalo bahkan meragukan jika itu adalah anaknya. Zoe kemudian meyakinkan Gonzalo kalau dia memang sedang hamil dan itu adalah anak mereka. Gonzalo yang dari awal memang tidak ingin menikah dan tidak ingin memiliki anak, memberikan dua pilihan. Pertama, memberitahu Ignacio itu adalah anaknya, atau yang kedua, Zoe akan menyingkirkannya. Di saat yang sama, Ignacio terlihat pergi dari sana. Sementara itu, Zoe tentu saja menolak saran tersebut. Namun, Gonzalo tetap memaksa karena hanya itu pilihannya. Gonzalo bahkan dengan kejamnya menganggap Zoe menjebaknya karena sebelumnya dia memberitahu tidak bisa hamil. Ia kemudian meminta Zoe untuk tidak menemuinya lagi. Sementara itu, Ignacio akhirnya sampai di rumah dan menemukan surat yang ditinggalkan Zoe sebelumnya. Setelah membaca surat itu, dia mengirim hadiah kepada Zoe dan memberikan ucapan selamat atas kehamilannya. Zoe yang panik kemudian langsung menemui Santiago untuk membuat pengakuan dosa. Setelah mendengar ceritanya, Santiago meminta Zoe tidak menghilangkan kandungan tersebut. Dia menyarankan Zoe untuk memberitahu Ignacio kalau itu adalah anaknya, dan kehamilannya itu adalah keajaiban dari Tuhan. Santiago yakin Ignacio akan menerimanya karena mereka sudah berteman lama dan dia tahu siapa Ignacio. Sementara itu, Ignacio akhirnya menemukan ponsel Zoe di kolam renang. Ignacio kemudian mengirimkan surat dan sebuah ponsel kepada Zoe. Di dalam surat itu tertulis kalau Ignacio sudah memaafkan dan tidak ada dendam di hatinya. Dia memberikan ponsel baru agar Zoe bisa menghubungi Gonzalo. Pada akhirnya, Zoe memilih menghubungi Ignacio dan memintanya datang karena dia ingin membuat penjelasan. Namun, Ignacio tidak ingin mendengar penjelasan apapun karena itu hanya akan membuatnya sakit hati. Zoe memberitahu kalau Gonzalo tidak menginginkan anak tersebut. Ignacio berkata kalau Zoe mau, dirinya bersedia menjadi ayah dari anak tersebut. Namun sebelum Zoe menyetujuinya, Ignacio ingin memberitahu satu hal kalau selama ini dia memang menyukai singkong. Meski begitu, dia mengaku mencintai Zoe lebih dari apapun. Karena itu jika Zoe menerimanya, dia meminta Zoe tidak menolak saat Ignacio nantinya meminta dia cosplay menjadi seorang pria. Ignacio berjanji kalau dia tidak akan pernah meninggalkannya demi orang lain, entah itu pria atau wanita. Zoe menerima syarat tersebut karena dia bisa memahami apa yang dialami oleh Ignacio. 9 bulan kemudian, Ignacio mengirim email kepada Gonzalo untuk memberitahu kalau dia dan Zoe baru saja memiliki anak. Mereka menamai anak itu dengan nama Jose Ignacio. Hal itu jelas membuat Gonzalo kesal karena merasa Ignacio memanfaatkan Zoe. Orang yang paling bahagia dari lahirnya anak itu tentu saja adalah Christina, karena impian memiliki cucu akhirnya terkabulkan. Dia berkata kalau Jose sangat mirip dengan Ignacio, lalu film pun selesai.